Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Ola dan selamat siang Mbak Abed. Kami di sini dari kelompok Roti Caniago. Kami ingin memaparkan hasil diskusi terkait tugas UTS Komunikasi Bisnis dan Terintegrasi. Sebelum kami melanjutkan ke presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada saya sendiri, Albi Rizky Ramadan. Ada saya Cantika Melia. Saya dengan Akila Bunga. Saya Feby Carolina. Oke, selanjutnya kita lanjut ke presentasi pemaparan materinya. Next. Oke. Nah, di sini kami memulai dari analisis komunikasi UMKM pada Roti Caniago. Di dalam pemahaman dan observasi terkait analisis yang kami lakukan, kami mendapatkan beberapa segmen. Yang pertama adalah terkait permasalahan yang ada di internal. Di sini kami melihat adanya komunikasi verbal atau terkait tentang pencatatan bahan baku itu sering miskomunikasi, yang dimana alur komunikasinya juga atau tidak top down atau lebih banyak itu karyawan itu pasif lah secara tidak langsungnya. Nah, hanya menunjuk kepada pengarahan daripada si pemiliknya. Lalu daripada media komunikasi itu sendiri itu masih terlihat masih minim. Nah, kayak model postingan atau dan lain-lain itu masih dengan sangat-sangat apa ya, sederhana sekali. Lalu di sini juga kami melihat dari sisinya itu adanya kurangnya pelatihan teknologi dan standar komunikasi yang dibentuk oleh pemilik owner Roti Caniago dalam mengatasi permasalahan yang ada. Nah, selanjutnya dari masalah eksternal yang kami dapatkan itu adalah promosi yang dilakukan itu masih tradisional. Jadi dengan adanya penggunaan komunikasi yang masih tradisional secara pemasaran itu mengakibatkan jangkauan pasar yang masih terbatas. Lalu juga keluhan pelanggan tidak terdokumentasi secara jelas ya, karena yaitu tadi dengan adanya keterbatasan bentuk komunikasi eksternal itu juga melihat preferensi kami sebagai minimnya apa ya, tidak bisa melihat secara langsung daripada keluhan pelanggan yang menjadi pelanggan Roti Caniago itu sendiri. Lalu pemesanan juga masih manual, di mana pemesanan ini dilakukan hanya by order dengan WhatsApp atau apa. Tetapi di sini kami melihat masih bisa untuk mengoptimalkan dengan menggunakan media-media sosial nanti ke depannya sebagai sarana strategi pemasaran untuk bisa menjawab permasalahan yang ada nantinya. Lalu selanjutnya ada di dalam pengaruh organisasi. Nah, pengaruh organisasi yang dilakukan oleh atau budaya organisasi yang ada pada UMKM Roti Caniago itu adalah budaya kekeluargaan, di mana pemilik itu selalu menjadikan pelanggan itu menjadi bagian daripada keluarga UMKM Roti Caniago. Lalu selanjutnya dari struktur komunikasi informal itu informasi tidak konsisten, karena kenapa kami bisa berpikir seperti itu dan melihatnya seperti itu? Karena bentuk gambaran yang terjadi itu adalah informasi-informasinya itu berubah. Jadi konsistensi dalam pengembangan informasi terkait Roti Caniago itu tidak jelas terkait alur guideline bisnis yang mereka lakukan. Karena si owner ini masih memasukkan beberapa varian produk dari Roti Caniago itu tanpa memperhatikan bahwasannya konsumen itu mengerti bahwasan Roti Caniago itu palu gada loh, apa lu butuh gua ada. Nah, itu tidak ada guideline seperti itu. Nah, lalu kepemimpinan terpusat yang dimana emang keputusan itu cepat karena memang si owner ini langsung memiliki akses penuh dalam pengambilan keputusan, baik secara evaluasi usahanya itu secara langsung. Tapi eh, walaupun itu terjadi, tapi karyawan ini tuh pasif. Akhirnya dari apa namanya, keputusan yang cepat, namun ide dari karyawan kurang berkembang. Akhirnya masih banyak hal-hal yang membutuhkan evaluasi. Nah, inti dari permasalahan yang kami dapatkan itu adalah komunikasi itu belum terstruktur dan belum berbasis teknologi sehingga menghambat efisiensi operasional dan pengembangan pasar pada UMKM seperti Niago. Selanjutnya ada strategi komunikasi eksternal. Di sini yang pertama itu ada IMC. Jadi tujuan IMC yang kita buat untuk Roti Caniago itu untuk ningkatin brand awareness Roti Caniago sebagai roti yang sehat dan premium. Lalu meningkatkan penjualan Roti Caniago offline maupun online. Jadi di dalam itu ada 8 komponen. Yang pertama itu ada advertising. Advertising itu jadi kita buat video singkat untuk di post di sosial media.
Atau kita buat banner untuk dipasang di sekitar di daerah-daerah yang banyak orang lewatin. Lalu yang kedua itu ada social media marketing. Social media marketing itu jadi mirip-mirip kayak yang pertama tadi, kita bikin konten harian. Jadi di dalamnya itu berupa edukasi tentang rotinya, terus promo-promo atau testimoni. Bisa dipost di Instagram, di TikTok, atau di semua sosial media yang Roti Caniago punya. Lalu yang ketiga itu ada konten marketing. Marketing itu di dalamnya nanti kita buat storytelling tentang si background Roti Caniago ini, terus sama storytelling kayak inspirasi kemasan baru dari Roti Caniago. Terus di sini ada sales promotion juga. Sales promotion itu kita buat promo, misalnya promo musiman kayak promo Lebaran, Natal, atau liburan sekolah dan voucher-voucher khusus gitu. Yang kelima ada public relation. Nah, public relation ini kita bisa ngundang food influencer atau food blogger lokal untuk review roti Caniago. Yang keenam ada direct marketing. Jadi direct marketing itu kita broadcast WhatsApp kayak ke pelanggan mengenai promo-promo terbaru, produk-produk terbaru roti Caniago. Yang ketujuh itu ada event marketing. Jadi event marketing tuh misalnya buat bazar, ikut-ikut bazar UMKM supaya ngenalin Roti Caniago di pasar yang lebih besar lagi. Lalu yang terakhir tuh nomor 8 online marketplace optimization. Jadi bisa dioptimasiin lagi di line shopnya kayak di Shopee atau Tokopedia. Caranya tuh dengan nambahin foto-foto produk yang lebih bagus, deskripsi yang lebih bagus, terus juga promo-promo. Selanjutnya tuh ada 5 konsep kolaborasi. Yang pertama tuh ada kolaborasi dengan komunitas lokal. Jadi kolaborasi kayak misalnya kolaborasi dengan komunitas masyarakat Sumatera atau Minang gitu untuk memperkuat identitas roti Caniago sebagai roti yang berasal dari Padang. Terus juga bisa kolaborasi dengan media atau influencer-influencer makanan gitu untuk review makanan roti Caniago atau unboxing kemasan roti Caniago. Lalu bisa kolaborasi juga sama UMKM lokal untuk mungkin bikin inovasi menu baru atau promo bundling yang lainnya. Terus bisa kolaborasi juga di kayak tempat-tempat wisata gitu, misalnya di titip-titip produk di rest area yang kira-kira orang akan tertarik gitu untuk beli roti Caniago. Yang terakhir itu ada di kolaborasi sama event UMKM atau bazar. Jadi ikut-ikut booth atau bazar gitu, terus juga kasih tester roti Caniago supaya pelanggan tuh bisa cobain dan supaya bisa menarik pelanggan baru juga. Oke, selanjutnya di sini ada komunikasi internal Roti Caniago dengan tujuan mengatur alur penerimaan hingga penyelesaian pesanan agar proses pemesanan berjalan dengan rapi, jelas, dan tidak ada informasi yang terlewat. SOP ini memastikan pelanggan menerima pengalaman pemesanan yang profesional meskipun usaha yang dijalankan oleh satu orang. Selain itu, SOP ini juga mencegah kesalahan pencatatan pesanan dan menjamin komunikasi yang konsisten dari awal sampai akhir transaksi. Di sini, dari proses penerimaan pesanan itu dengan langkah balas chat, kirim katalog, harga, dan estimasi waktu. Untuk standarisasi waktunya itu maksimal 1 jam, dengan output pelanggan mendapat informasi yang lengkap. Yang kedua itu ada konfirmasi. Di sini kita kirim rangkuman pesanan dan menunggu DP atau pelunasannya. Untuk standar waktunya itu di hari itu juga atau sampai dengan H+1. Untuk outputnya pesanan berstatus confirm. Yang ketiga itu pencatatan. Ini kita bisa dicatat ke Google Sheet atau buku order dengan standar waktu langsung setelah konfirmasinya. Untuk outputnya data pesanan tersimpan dengan rapi. Yang keempat, untuk update pelanggan dengan langkah itu informasi saat mulai produksi, finishing, dan akhirnya selesai. Untuk standar waktunya sesuai dengan tahap, dengan output, pelanggan terinformasi mengenai progres produksinya. Dan yang terakhir itu ada dari penutupan pesanan. Dengan langkah kerja ini kita mengirim foto pesanan, resi, dan ucapan terima kasih. Untuk standar waktunya pada saat pengiriman dengan output transaksi terselesai dengan baik. Next. Selanjutnya untuk tantangan komunikasi yang kami rasakan selama proses pendampingan, yaitu selama proses kegiatan berlangsung, tantangan komunikasi yang paling terasa adalah bagaimana kita bisa menjelaskan konsep dan dengan bahasa yang sederhana dan relevan bagi pelaku UMKM.
Banyak istilah yang dalam komunikasi bisnis atau branding yang sifatnya teoritis, sementara pelaku UMKM lebih nyaman menggunakan penjelasan yang berkaitan dengan kondisi usaha mereka sehari-hari. Nah, selain itu, waktu diskusi seringkali terbatas karena pemilik UMKM fokus pada operasional toko, sehingga saya harus menyampaikan inti pembahasan secara ringkas. Nah, dari situ kelompok kami belajar bahwa untuk lebih fleksibel dan menyesuaikan gaya komunikasi agar tetap nyaman dan efektif bagi pemilik usaha. Selanjutnya, bagaimana cara mengintegrasi ke teori komunikasi bisnis ke dalam praktik nyata, yaitu kami menintegrasikan teori komunikasi bisnis dengan menyesuaikan gaya penyampaian sesuai karakteristik pelaku UMKM, dan kami menggunakan pendekatan komunikasi dua arah agar proses diskusi berjalan terbuka dan kedua belah pihak dapat saling memberi masukan. Misalnya, kami menyederhanakan istilah akademik menjadi penjelasan berbasis contoh dengan menekankan manfaat dari setiap solusi yang kami berikan dan menghubungkan dengan kebutuhan nyata pada UMKM yang menjadi lebih bermanfaat bagi proses pendampingan UMKM di lapangan. Oke, sekian pemaparan hasil dari diskusi kelompok kami terkait tugas UTS yang sudah kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak Mbak Ola dan Mbak Abed.